Palidara. Ya. Aduh, ketemu Injil Isa yang dicari-cari. Nah, ini waktu Bu Sofiatul, ternyata katanya Injil Isa ini diberikan waktu Isa masih nenen. Nah, itu dia. Aduh. Dari Arab dibawa pohon korma sampai ke rumahnya Palidara. Iya, ternyata Ke bawah banjir, Bu. Ke bawah banjir. Waktu banjir Nuh itu nyampenya ke sono itu. Nyampe ke rumah saya, tapi Sampai ke rumah Palidara. Itu pun saya nggak tahu. Saya nggak tahu Injil Isa ini ada di rumah saya. Nah, Udin yang kasih tahu. Coba kita baca dulu. Iya, Pak penggugat Pak King David, coba dibaca nih. Ya, saya bacakan yang sudah di ini ya. Iya, yang sudah di blog. Oke. Hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem telah tiba. Dan saat itu bertepatan dengan musim dingin, Isa berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Sulaiman. Hai, luar biasa. Nabi Sulaiman nih ya, yang punya burung hut-hut. Ya? Yang punya burung hut-hut. Oke. Burung intelijen ya. Lanjut. Ayat 24. Isa 24 ya Pak ya? Iya, 24. Lalu orang-orang Israel mengelilinginya serta berkata, berapa lama lagi engkau membuat hati kami bimbang? Jika engkau memang Al-Masih, katakanlah kepada kami secara terus terang. Tuh, ditanya sama Bani Israel itu bahwa engkau Al-Masih atau bukan? Sabda Isa. 25. Isa bersabda. Sabda Isa kepada mereka, sudah kukatakan kepadamu, tetapi kamu tidak juga percaya. Semua pekerjaan yang aku perbuat dalam nama Bapakku, itulah yang menjadi saksi bagiku. Nah, loh. Terus? Nah, loh. Waduh. Tetapi kamu tidak percaya, sebab kamu bukan termasuk kawanan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Terus, Pak. Wah, 28. Luar biasa. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Selain itu, tak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semuanya, sehingga tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Sang Bapa. Wah, ini yang seru nih. Waduh, tuh Isa sama Bapak bagaimana coba, Pak? Aduh. Oke, lanjut. Aku dan Sang Bapa satu adanya. Wah, mantap ini. Mantap kan? Wah, luar biasa nih. Ya, ya. Lalu orang-orang Israel kembali memungut batu hendak merajam Isa. Sabda Isa kepada mereka, banyak perbuatan baik daripada Bapakku yang kutunjukkan kepadamu. Jadi, karena perbuatan yang manakah kamu hendak merajam aku? Jawab orang-orang Israel kepadanya, kami hendak merajam engkau bukan karena perbuatan baik yang kau lakukan, melainkan karena penghujatan. Engkau hanya seorang manusia, tetapi engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Sabda Isa kepada mereka, bukankah telah tertulis di dalam kitab suci Tauratmu, aku sudah bersabda kamu adalah ilahi? Jadi jika orang-orang itu disebut sebagai ilahi karena firman Allah ditunjukkan kepada mereka, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan, masakan kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Sang Bapa dan yang ditulisnya ke dalam dunia ini, engkau menghujah hanya karena aku berkata, aku adalah sang anak yang datang dari Allah. Jika aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, jangan percaya kepadaku. Tetapi jika aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu tahu dan mengerti bahwa Sang Bapa di dalam aku di dalam Sang Bapa. Mereka kembali mencari jalan untuk menangkap Isa, tetapi ia lolos dari tangan mereka.
Haleluya. Wow, luar biasa, Isa keren. ini Keren, memang. keren. Aduh, Tepuk tangan mantap. dulu. Ini Tepuk diketemukan tangan dulu. Injil ini, luar Iya, biasa nih ya. ternyata memang Injil ini ada. Kita harus Wow. harus ini ya. Jadi begini maksudnya ya. Yesus itu di dalam Alkitab, Yesus adalah Tuhan. Yesus itu anak Allah, ya. Nah, Yesus itu disalibkan. Yesus itu lahir di Bethlehem, ya. Yesus itu ibunya bernama Maria, ya. Kemudian Yesus itu adalah suku Yehuda. Nah, Injil Isa ini justru menegaskan bahwa Isa itu anak Maryam ini, ya, anak Nabi Ibrahim, ya, yang katanya mengikuti milah Ibrahim. Ternyata Isa ini satu dengan bapaknya. Nah, bapaknya ini siapa bapaknya ini? Ini yang harus kita cari tahu. Nah, tapi jelas kalau Yesus di Alkitab mengatakan bapaknya itu adalah YHWH, ya, Adonai Elohim. Nah, Isa ini mengatakan dia satu dengan bapaknya. Dia juga mengembalakan domba-domba loh, Isa Al-Masih itu. Jadi jelas ya bahwa Injil Isa ini, Isa itu juga satu dengan Bapa. Isa itu juga mengaku, tadi dia mengatakan aku datang dari Bapa. Wah, aku datang dari Bapa. Jadi aku satu dengan Bapa dan aku adalah anak ilahi. Tadi dijelaskan ya Pak King David yang kita baca. Iya, betul sekali. Benar. Pak King Baik. David dulu, silakan. Pertama, saya berterima kasih kepada si Udin yang sudah memberitahukan kepada Pak Lidara bahwa ada Injil yang telah hanyut dari zaman Nuh nyampe ke rumahnya Pak Lidara, dan anehnya Pak Lidara tidak tahu kitab Injil yang dari Isa itu ada di tempatnya Pak Lidara. Ini aneh tapi nyata. Tapi luar biasa ya. Saya berpikir tadi Injil ini berbeda ya daripada Injil yang ada di tangan orang Kristen. Ternyata Injil Isa ini hanya berbeda nama saja ya. Kalau kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, di sini dikatakan Isa Al-Masih. Wah, luar biasa ya. Ternyata Injil yang diberikan kepada Nabi Isa ketika masih bayi, rupanya masih utuh Pak Lidara. Buktinya kita bisa baca hari ini. Dan semuanya terbantahkan orang-orang RT 6, RW 6, Gang 6, nomor 6, bahwa Injil Isa adalah sudah diketemukan dan isinya memang sangat amat luar biasa. Ya, bahwa dia dikatakan Yesus Isa itu sama bersatu dengan Bapaknya. Berarti benar yang dikatakan kitab suci Injil yang dipegang oleh orang Kristen dengan Injil yang diberikan oleh malaikat kepada Nabi Isa ternyata sama, hanya berbeda bahasa saja. Jadi sekali lagi terima kasih Udin, sungguh engkau sangat baik, bermurah hati, mengirimkan Alkitab dengan via malaikat melalui Nuh dan air bah sampai Injil Isa ini ke tangan Bapak Lidara Rewawa. Terima kasih banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Pokoknya Pak Lidara, saya terima ini Injil ini bila Injil Isa ini ada pernyataan bahwa dia lahir di kandang domba. Nah, kita lihat. Ya? Nanti kita buktikan. Saya terima tantangan Pak Cengkeh. Saya akan buktikan di dalam Injil Isa ini. Isa lahir di mana? Punya ibu Maryam, tapi tidak sejaman dengan zaman Musa, ya. Aku harus tahu nih. Dia betul-betul mati disalibkan, tidak diserupakan dengan si anu bla bla bla, ya. Dan bangkit hari ketiga. Ini harus betul nggak ini ya? Aku mau tahu dulu. Oke, sekian dulu. Iya, benar nggak? Tuh baca Pak, silakan Pak. ini yang satunya lagi. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ibrahim mempunyai anak,
Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yuda dan saudara-saudaranya. Yuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hasron. Hasron mempunyai anak Ram. Ram mempunyai anak Abinadab. Abinadab mempunyai anak Nahason. Nahason mempunyai anak Salmon. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed dari Rut. Obed mempunyai anak Isai. Isai mempunyai anak Daud. Daud mempunyai anak Sulaiman dari janda Uria. Sulaiman mempunyai anak Rehabeam. Rehabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahaz. Ahaz mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye. Manasye mempunyai anak Amon. Amon mempunyai anak Yosia. Yosia mempunyai anak Yekhonya dan saudara-saudaranya. Pada masa Bani Israel dibuang ke Babel. Yekhonya mempunyai anak Sealtiel. Sealtiel setelah pembuangan ke Babel, Sealtiel mempunyai anak Zerubabel. Zerubabel mempunyai anak Abihud. Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akim. Akim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, yaitu suami Maryam. Dari Maryam itulah lahir Isa sang Al-Masih. Hore! Hore! Maryam lahir Isa. Injil Isa Al-Masih diketemukan. Al-Masih. Lanjut. Haleluya. Lanjut 17. Iya. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Daud semuanya ada 14 keturunan. Dari Daud sampai masa pembuangan ke Babel juga ada 14 keturunan. Demikian pula dari masa pembuangan ke Babel sampai Al-Masih ada 14 keturunan. Wah, luar biasa ya. Nah, ini kelahirannya. Mau tahu kelahirannya bagaimana? Nah, ini lahirnya Pak Cengkek. Silakan. Inilah riwayat kelahiran Isa Al-Masih. Ketika Maryam, ibunya, masih bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maryam telah mengandung karena kuasa Ruh Allah. Walaupun Maryam dan Yusuf belum melakukan hubungan sebagai suami istri, karena Yusuf tunangannya adalah orang yang bertakwa dan berakhlak, serta tidak mempermalukan Maryam, maka ia bermaksud memutuskan hubungannya dengan Maryam secara diam-diam. Tetapi sementara ia memikirkan hal itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut menerima Maryam sebagai istrimu, karena anak yang ada dalam kandungannya itu berasal dari Ruh Allah. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki." Sebentar Pak King David, berarti anak yang dikandung Maryam ini dari Ruh Allah ya? Wah, luar biasa. Ruhullah. Luar biasa. Ruhullah. Itu Pak Cengkeh. Pak Cengkeh paham ya? Biasa. Pak, ini yang tertulis loh. Oke, terus. Ya. 21. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamainya Isa, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. 22. Semua itu terjadi supaya genaplah firman yang telah disampaikan Tuhan melalui nabinya. 23. Lihatlah, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Orang akan menyebutnya Immanuel. Bentar dulu, yang Pak. Artinya, Sebentar, Pak. Kok Isa bisa jadi Immanuel ya? Nah, bagaimana tuh? Kan hanya Yesus.
Nah, Yeshua HaMashiach yang bergelar ini yang Immanuel. disembunyikan selama ini, Pak Lidara. Ini yang disembunyikan. Ini yang Ini Injil. Iya, ini yang katanya dipalsu-palsukan. Kamu ketahuan sekarang. Kamu ketahuan. Hore, hore, hore. Lanjut. Ternyata Isa juga bergelar Immanuel. Immanuel. Yeshua HaMashiach juga bergelar Immanuel. Immanuel. Ini memang sungguh hebat. Luar biasa, Pak. Yang artinya Allah beserta kita. Yusuf terbangun dari tidurnya, lalu dilakukannya apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Ia menerima Maryam sebagai istrinya. Meskipun begitu, ia tetap tidak melakukan hubungan sebagai suami istri dengannya sampai Maryam melahirkan. Kemudian setelah anak itu lahir, Yusuf menamainya Isa. Wow. Isa bergelar Immanuel, Pak Cengkeh. Immanuel. Yesus, coba saya mau tanya Pak Cengkeh, Yesus bergelarnya apa, Pak? Immanuel juga. Ya, berarti biji mana ini, Pak? Ini mulai saya setuju. Tapi perlu pembuktian lain juga, Pak Lidara. Kita baca lagi, kita akan buktikan. Karena harap diketahui ya Pak Cengkeh dan teman-teman, saudara-saudara yang ada di room, di live chat. Injil Isa ini adanya dan turun pada tahun 700 abad ke-7. Yesus atau Yeshua HaMashiach Yesus Kristus itu sudah ada di abad pertama, yaitu tahun 100. Jadi ketika Injil ini ada, Isa bergelar Immanuel, lahir juga sama. Jadi mari kita pikirkan, apakah ini adalah itu atau itu adalah ini? Silakan. Oke. Mantap ini. Oke, kita lanjut. Mantap ini. Oke. Mau pembuktian kepada Pak ini soalnya. Oke, kita lihat. Ini dia. Nah, tuh, Pak. Ini. Jadi judulnya orang Majus tadi ya, Pak ya. Iya. Baca, Pak. Isa lahir di Bait Lahim ya. Waduh, Bait Lahim. Waduh. Ya. Kalau Yesus di wilayah Bethlehem. Ya, sebentar. Ini Pak Lidara. Di wilayah Yudea, Pak Lidara. Ternyata bukan di bawah pohon korma. Bukan. Wah. Ya. Berarti selama ini salah ya. Iya. Jadi yang mana yang dipalsukan? Nah, yang di bawah pohon korma itu yang palsu. Lanjut, Pak. Oke. Pada masa pemerintahan Raja Herodes, lalu datanglah beberapa orang Majusi dari timur ke kota Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Bani Israel yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk sujud di hadapannya. Wah, Pak Lidara, sujud ini. Isa disujuti. Berarti disembah ya, Pak Lidara ya? Disembah. Ini sujud. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa benar. Masih ini. Oke, lanjut. Wow. Ketika hal itu didengar oleh Raja Herodes, terkejutlah ia dan juga semua orang yang tinggal di kota Yerusalem. Karena itu Herodes mengumpulkan semua imam kepala dan para ahli kitab suci Taurat Bani Israel. Lalu ia menanyakan kepada mereka, di mana Al-Masih dilahirkan? Jawab mereka, di Bait Lahim, kota di wilayah Yudea. Karena demikianlah telah dikatakan dalam tulisan Nabi, hai Bait Lahim, kota di wilayah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil dari antara mereka yang memerintahkan di Yuda. Karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Setelah itu, Herodes memanggil orang-orang Majusi itu secara diam-diam. Dimintanya keterangan yang rinci dari mereka, kapan bintang itu mulai kelihatan. Lalu disuruhnya mereka pergi ke kota Bait Lahim.
katanya, pergilah kamu, carilah anak itu baik-baik. Apabila kamu telah menemukannya, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun dapat pergi untuk sujud di hadapannya. Waduh, Isa setelah disujuti mendengar oleh raja juga Pak ya. Luar Raja Herodes biasa, saja sujud kepada luar Isa, biasa. ya. Wah, Luar biasa. dahsyat, Langsung, dahsyat. langsung. Nah, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh raja, pergilah mereka. Tiba-tiba bintang yang mereka lihat di timur itu muncul kembali dan mendahului mereka, lalu berhenti di atas tempat anak itu berada. Mereka pun sangat gembira. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maryam ibunya, maka sujudlah mereka di hadapan anak itu. Mereka membuka tempat harta mereka dan mempersembahkan kepadanya persembahan berupa emas, sejenis damar yang wangi, dan kemenyan. Melalui mimpi mereka diperingatkan untuk tidak kembali kepada Herodes. Oleh sebab itu mereka pulang ke negeri melalui jalan yang lain. Nah, kita lihat hijrah nih, Bu. Nah, hijrah kemana nih hijrahnya ini? Nah, hijrahnya kemana nih? Kelahiran Isa ini yang bawa Injil sampai membuat Herodes terkenyut ya. Iya. Sekarang terkenyut ya. Isa, waduh, ini kalau sangat dimuliakan ya. Kan baru Muhammad umur berapa itu? Hampir 50 tahun lebih kan hijrah. Ini Isa waktu kecil udah hijrah nih, coba kita lihat. Nah, iya. Baca hijrah ke Mesir. Sesudah orang-orang Majusi itu melanjutkan perjalanan mereka, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi. Wah, malaikat, Pak. Katanya. Malaikatnya siapa sih namanya? Malaikatnya siapa itu nih? Dia. Ini pasti Jibril. Ini Jibril kayaknya ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir, bukan ke Arab ya. Ke Mesir ini, Pak. Bukan. Wah, ini berarti udah ada kesalahan ini. Lagi, Pak, lanjut, Pak. Okay. Bro Lidara. Ya. Bisa kasih komen. Bro Lidara, itu ada hubungannya kita sama Batak loh itu. Diduga orang Majus itu kan di tempat saya lahir namanya Barus, itu banyak itu kapur Barus, Kemejan, Haminjon apa semua, itu diduga itu dibeli dari orang Majus ini, beli dari pedagang-pedagang orang India. India itu memang banyak datang ke tempat kita, itu ada sejarahnya tuh. Jadi kita kontribusi juga dong. Bahwa baruannya itu berasal dari kota kita, Bro Lidara. Makanya itu betul itu kita perlu tahu itu. Mantap. Kalau Isa ini betul Majus mempersembahkan itu sudah benar itu. Pedagang-pedagang India membeli dari daerah kita itu yang dibeli dari orang Majus itu. Ada sejarahnya itu. Oke, itu aja. Oke, berarti sudah uji karbon ya, Pak. Saya sudah buktikan kepada Pak. Sudah saya percaya. Haleluya. Sudah percaya. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ingat ya, nggak hijrah ke Arab ya, nggak hijrah ke Mekah ya. Hijrah ke Mesir. Nggak ada Mekah di sini ya. Lanjut, Pak, naik, Pak. Oke, lanjut. Oke. Wah, ini luar biasa ini benar ya. Ini Injil harus dimasukkan ke dalam museum ini, Pak. Ya, saya bacain aja deh ya. Bacain, Pak. Oke. Ya, sesudah orang-orang Majusi itu melanjutkan perjalanan mereka, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dalam mimpi, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan larilah ke Mesir, kemudian tinggallah di sana sampai aku memberi kabar kepadamu, karena Herodes sedang mencari anak itu untuk membinasakannya. Maka bangunlah Yusuf. Pada malam itu juga ia membawa anak itu serta ibunya hijrah ke Mesir. Mereka tinggal di sana sampai Herodes mati. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan Tuhan melalui nabinya. Aku memanggil anakku dari Mesir. Haleluya. Jadi saya sudah buktikan ya Pak ya, bahwa Isa ini lahir di Bait Lahim. Jadi kalau ada yang dibawa pohon korma, ya silakan saja. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Oke, jadi begitu ya, bahwa Injil Isa ini ada. Jadi Injil Isa ini ternyata
berkata sama seperti Alkitab kita. Tidak jauh berbeda ya, bahwa Injil Isa itu anak Maryam. Kalau di Alkitab itu Yesus Yeshua HaMashiach itu anak Maria. Jadi berbeda ya Pak ya, Injil Isa ini dengan Alkitab berbeda. Tapi kok yang saya heran ceritanya bisa sama itu, bagaimana ya? Ya. Jadi di sini jelas ya tertulis kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena di Alkitab kita yang dikeluarkan LAI itu nggak ada Zabur. Kalau kita adanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, betul nggak? Iya, betul, betul Pak Lidara. Ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi ini jelas kitab. Ini jelas ya bukan Alkitab ya Pak ya. Ini bukan Alkitab. Ini sekali lagi ya di live chat saya katakan ini bukan Alkitab. Alkitab kita itu hanya berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yaitu Perjanjian Lama berisi Taurat, Nefim, Torah, Nefim, Ketuvim. Yaitu Taurat, kitab para nabi dan tulisan Mazmur para nabi ya, termasuk Mazmur. Iya, tidak ada Zabur ya. Jadi Mazmur itu kan masuk dalam tulisan-tulisan ya, betul. Orang-orang suci, orang-orang yang dipilih Tuhan, dan kitab para nabi yaitu kitab-kitab nabi-nabi Daniel, Nabi Yeremia, Yesaya, ya, Yeskiel, Daniel, itulah kitab para nabi. Tidak pernah ada Zabur. Yang ada di Alkitab Perjanjian Lama kita ini adalah kidung-kidung daripada Raja Salomo, Raja Daud dan Salomo, Amsal Raja Salomo. Yes, mantap ya. Jadi ini kitab Taurat, Zabur, dan Injil bukan Alkitab. Tetapi kenapa isinya bisa sama dengan Alkitab? Nah, pantas saja mu'alaf odong-odong, ya, mu'alaf abal-abal itu menyebutnya aja di Alkitab itu kan adanya kitab Yeremia. Mungkin kitab Taurat, Zabur, dan Injilnya ini ada kitab Yesemia karena betul, ganti nama dia. Mu'alaf odong-odong mengatakan kitab Yesemia. Tapi di Alkitab kita nggak ada Yesemia, adanya Yeremia. Coba kita dengar dulu mu'alaf odong-odong ini. Dengerin. September 2015 saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, hal itu menurut dia itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yesemia. Bego deh. Sakit perut. Apa ya? Agak malu begitu ada ustadznya begitu ya. Kalau Yeremia jadi Yesemia itu mungkin saya jadi Yeraya. Nah, tapi coba kita buka dulu Syair Sulaiman ini apa sih sebenarnya?
Atau Nah, itu dia. Coba. Oke, Coba, kata Pak. Dibuka, Pak. Syair Sulaiman. Silakan baca, Pak. Nah, loh. Syair Sulaiman. Berarti Kidung Agung ini. Kidung Ya, Agung. syair ini di atas segala syair, yaitu syair Sulaiman. Mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Nah, ini seru nih. Coba kita baca nih, Pak. Buka, Pak. Kita baca. Ada nggak buat Mehmet. Sebentar, Pak. Sebentar, Ya. Pak. Saya mau mengingatkan yang di live chat ini bukan Alkitab, tapi ini Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih. Sekali lagi, ini bukan Alkitab, tetapi ini bukan Alkitab kita yang dikeluarkan LAI, tetapi ini adalah kitab Taurat, Zabur dan Injil yang diturunkan kepada Isa Al-Masih. Silakan, Pak, dilanjutkan dibaca. Mempelai perempuan, ayat 2. Biarlah ia mencium aku dengan ciuman bibirnya, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyak wangimu, dan namamu bagaikan minyak wangi yang tercurah. Itulah sebabnya gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Mari kita bergegas. Sang raja telah membawa aku ke dalam kamar-kamarnya. Putri-putri Yerusalem. Ya, sebentar. Kita lihat yang namanya syair Sulaiman ini. Ada nggak buat si Ono? Buat yang Ono? Ada nggak buat yang diteriak 5 ayat 16 ya? Sebagai bukti kenabian ya. Nah, coba. Kidung Agung 5. Yang digembar-gemborkan oleh si Tonggos. Iya, betul. 5 ayat 16, Pak. Kidung Agung 5 ayat 16. Iya, Tonggosong nyaring bunyinya. Si Yonatan Nandar. Oke. Kidung ayat Agung 16, Pak. 16, Pak. 5 ayat 16. Oke. Ya, 5 ayat 16. Oke, kita lihat. Coba. Aduh. Nah, mulutnya amat manis. Segala sesuatunya menyukakan. Demikianlah kekasihku. Demikianlah sahabatku. Hai putri Yerusalem. Nah, kalau di kitab kita beda, Pak. Kata-katanya manis semata-mata. Ya, Kidung Agung 5 ayat 16. Kata-katanya manis semata-mata. Iya. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Nah, beda, Pak. Yang beda, mana Pak. yang diserupakan, yang mana yang menyerupakan, Pak? Tonggos. Ya, jadi si Tonggos ini ngarang-ngarang ya, ngarang dengan otaknya dia. Bahwa itu nubuatan buat junjungannya. Di sini mulutnya amat manis, segala sesuatunya menyukakan. Demikianlah kekasihku. Hai putri-putri Yerusalem, apakah junjungannya ini punya kekasih? Karena ini yang bicara, coba kita lihat dulu yang bicara siapa sih? Putri. Mempelai perempuan. Itu kan mempelai perempuan yang ngomong di sini. Masa sih Mehmet? Kacau nih. Aduh, hancur. Ambiar. Pak Dalton, silakan Pak Dalton tanggapannya. Ya, Pak. Kiai Lidara Rawawa. Terima kasih. Kita melihat bahwa tadi sudah kita baca dari kitab Injil ya. Injil yang pertama tadi itu itu katanya Injil yang turun kepada Isa waktu bayi begitu ya. Sudah ditemukan dan sangat luar biasa tadi bahwa tadi saya lihat sedikit bahwa Sang Firman itu keluar dari Bapa, begitu diutus oleh Bapa, yang dimana dia menjadi saksi atas Bapa itu sendiri, dan Bapa dan Isa itu satu gitu, satu hakikat, dan mereka adalah Allah itu sendiri begitu. Itu sih sangat luar biasa bisa datang ke tempat Pak Lidara ya. Dan teman-teman Muslim tidak tahu bahwa kitab itu sudah ditemukan. Kemungkinan besar ini hari
sudah diketahui oleh teman-teman kita Muslim, si Aditya, si itu Stongos itu ya, dan tadi juga ada tadi kitab-kitab yang itu, tapi Yesemianya ini nggak ada gitu, jadi bingung juga saya. Itu Ustadz odong-odong dari mana? Udah hitam, Yesemia lagi. Matius Coba 40. sama Abi Saifuddin lagi, coba. Bayangkan begitu hebatnya dia ya. Tapi kita melihat bahwa mereka tidak akan malu dengan ustadz mereka yang sudah terlihat kebohongannya, kebodohannya. Mereka tidak malu begitu ya. Tapi coba kita lihat dulu, Isa ini disalib enggak ya? Aduh, Isa ini kita lihat disalib atau tidak ya? Di Matius ya. Oke, ini ada Matius juga soalnya. Oke, kita lihat. Ya, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Isa. Ketika Isa sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 pengikutnya secara tersendiri. Lalu ia bersabda kepada mereka, sekarang kita sedang menuju ke Yerusalem. Di sana anak manusia akan diserahkan ke tangan para imam kepala dan para ahli Taurat, ahli kitab suci Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya. Mereka akan menyerahkan dia ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan orang-orang itu akan memperolokkannya, menyesahkannya, serta menyalibkannya. Tuh. Tetapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Tuh, Isa ngomong tuh. Dibangkitkan ya. Tuh ya. Iya, tuh. Ya, oke. Terus artinya mati gitu ya. Iya, mati, Pak. Nah, bukan ini diangkat ke surga ya, mati itu ya, jelas sekali ya. Mati, disalibkan, Pak. Ya. Jelas mati, Pak. Mati, Pak, mati. Oke. Di sini kita teruskan ya. Apa yang dikatakan dikatakan Injil Isa ini ya. Kemudian apakah disalib? Kita hanya mau melihat aja apakah benar disalib Isa ini. Ya, oke, kita lihat. Tuh, nah, itu dia Isa dielu-elukan. Mana tuh, Pak? Iya. Isa menyucikan. Kita mau lihat ini dulu, Pak King David. Disalibkan. Yang disalib ya, betul. Ya, kita mau lihat ya. Mengenai ibarat dua orang anak ya. Kemudian penggarap kebun anggur. Oke, terus kemudian kita lihat ini. Oke. Mana? Oh, perjamuan nikah, ibarat tentang perjamuan nikah. Waduh, ada semua. Ada semua ini. Pertanyaan orang-orang dari mazhab Saduki. Mazhab Saduki. Mazhab itu, Pak, kenal mazhab juga ya. Wah, mazhab dia. Oke. Wah, hubungan antara Isa dan Daud. Coba tolong Pak dibaca dulu nih. Biar kita tahu. Ah, ini ya. 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 Pada waktu orang-orang dari mazhab Farisi sedang berkerumun, bersabdalah Isa kepada mereka, bagaimanakah pendapatmu tentang Al-Masih? Anak siapakah dia? Jawab mereka, anak Daud. Sabda Isa, kalau begitu, bagaimana mungkin Daud dengan kuasa ruh Allah menyebutnya junjungan ketika ia berkata, naik Pak, Tuhan bersabda kepada junjungan, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menaruh musuh-musuhmu di bawah kakimu. Haleluya. Jadi, nah, oke, lanjut apa jelas cukup? Ya? Enggak, cukup ya. Kita lihat yang disalibnya nih. Nah, yang disalib itu penting. Penting ya, oke. Penting ini. Kita lihat. Jangan sampai yang diserupakan, Pak Lidara ya. Iya, kita lihat diserupakan atau tidak ini, ya kan? Coba. Nah, ini. Coba. Nah, judulnya apa? Isa disalibkan. Nah, saya bacakan. Baca, ayat 32.
Sementara mereka berjalan keluar kota, mereka bertemu dengan seorang Kirene bernama Simon. Kemudian mereka memaksanya untuk memikul kayu salib Isa. 33. Sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Isa air anggur yang dicampur dengan empedu. Setelah anggur itu dikecapnya, ia tidak mau meminumnya. Setelah Isa disalibkan, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan cara melempar undi. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaganya. Di sebelah atas dekat kepalanya diletakkan tulisan berisi tuduhan, "Inilah Isa, Raja Bani Israel." Aduh. Wow. Isa nih. Wah. Akan Raja Bani Israel ya kan. Wah, luar biasa nih Pak Lidara. Israel tuh. Waduh. Wah, luar biasa. Lagi Pak, yang kenceng yang 35. Nah, di sebelah atas dekat kepalanya dilekatkan tulisan berisi tuduhan, "Inilah Isa, Raja Bani Israel." Dari awal Pak, setelah Isa di apa itu? Setelah Isa disalibkan, mereka disalibkan. Berarti disalib dong Pak. Iya, disalib. Nah, terus kalau Bukan di diserupakan. kalau di Alkitab kita sebentar Pak, ketika di Alkitab kita yang disalibkan di kiri kanannya ada nggak yang disalibkan Pak? Nah, coba ini dulu Pak, kita lihat ada nggak di sini? Alkitab kita ada kan? Ada. Nah, coba di sini kita ada lihat. nggak? Nah, di sini ada nggak coba? Coba. Baca, Pada Pak. waktu itu ada dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Isa, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lalu lalang di tempat itu menghujah Isa, bahkan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu. Jika engkau benar-benar sang anak yang datang dari Allah, turunlah dari salib itu." Imam-imam kepala, para ahli kitab suci, Taurat, dan para tua-tua pun mengolok-olok Isa seraya berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Diakah Raja Israel? Biarlah sekarang ia turun dari salib itu, maka kita akan percaya kepadanya." Ia berharap kepada Allah, jadi biarlah Allah menyelamatkannya sekarang juga, jika Tuhan memang berkenan kepadanya, karena ia pernah berkata, "Akulah sang anak yang datang dari Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia pun mencelanya. Wah. Wafat kan? Jelas wafat ini Pak, kan? ada. Wafat kan? Isa wafat. Wah, ini luar biasa. Sejak pukul 12 siang. Surga yang wafat nih, wafat ini. Wafat ini. Bukan Oh, diangkat jelas. ke Wafat surga ya. Wafat. Ya, saya bacakan ayat 45. Sejak pukul 12 siang, seluruh wilayah itu menjadi gelap pukul 3 sore. Kemudian, kira-kira pukul 3 sore berserulah Isa dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar seruan itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Ilyas." Sesaat kemudian berlarilah salah seorang dari mereka mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam air anggur asam. Lalu ditaruhnya bunga karang itu pada ujung sebatang buluh untuk memberi dia minum. Tapi orang-orang yang lain berkata, "Mari kita lihat apakah Ilyas akan datang untuk menyelamatkannya." Kemudian Isa kembali berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan ruhnya. Menyerahkan loh. Tiba-tiba menyerahkan ruhnya. Bukan menyerahkan. dicabut ya. Bukan dicabut nyawanya. Ya, betul Dicabut sekali. ya, menyerahkan. Jelas. Jadi tidak ada yang bisa mencabut nyawa Isa ternyata ya. Ya, Iya, betul sekali Pak Lidara. Menyerahkan. Siap. Menyerahkan ruhnya ya. Menyerahkan ruhnya. Oke. Wow. Lanjut. Tiba-tiba
tabir bait Allah pun robek dari atas ke bawah. Bumi dilanda gempa, gunung-gunung batu terbelah, makam-makam terbuka, dan beberapa jenazah orang saleh hidup kembali. Lalu keluar dari tempat mereka dimakamkan. Selanjutnya setelah Isa bangkit, mereka pun masuk ke kota suci dan memperlihatkan diri mereka kepada orang banyak. Ketika kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Isa melihat gempa bumi serta semua yang telah terjadi, mereka menjadi sangat takut serta berkata, sesungguhnya orang ini adalah Sang Anak yang datang dari Allah. Wah, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Juga menyaksikan bahwa Isa ini sang anak ya kan, yang datang dari betul. Allah. Iya. Kepala pasukan loh, kepala pasukan tentara Romawi ini. Yang menyalibkan dia loh. Oh. Nah, mau tanya Pak dia Saudara, sendiri. Wow. Iya. Silakan. itu yang dikatakan si Tonggos Somat itu yang disalibkan itu Judas Iskariot, dalilnya di mana ya Pak Saudara? Ya ternyata di Injilnya sendiri nggak ada, Pak. Ada apa? Nah, Ya, Pak. itu. Jadi si Tonggos Somat dapat dari Ada mana itu ya? Jadi jelas ya, Isa wafat, mati, Isa disalibkan, tidak diangkat, Isa tidak diserupakan, tapi mati, ya, disalibkan. Oke, jelas ya. Dan juga sang anak. Sang anak loh. Iya. Sang anak. Isa ini sang anak dari Allah. Oke, sebelum Allah. kita, iya, sebelum Wow. ya Allah kan berarti di sono kan Allah, ya Pak. Dari Allah kan, dari Allahnya. Terus nanti kita akan lanjut. Apakah Isa ini bangkit kembali atau tidak, naik ke surga atau tidak? Silakan, Bu Fadil Hafiz, tanggapannya. Masalah tentang kematian Isa itu si siapa tadi namanya, si Abdul Somad dapat dalil dari mana kok bisa digantikan sama Yudas? Itu tidak ada dalilnya. Bahkan di Al-Quran disebutkan di antaramu yang ragu-ragu akan kematian Isa. Artinya itu diragu-ragukan. Nah, tetapi kalau saya nggak salah itu, coba QS 19 Pak, ayat 33 Pak, ayat 19 ya. Oke, kita buka QS 19 ya. Kalau saya nggak salah loh. Ya, QS 19 ayat 19 ayat 33 ya, saya lupa itu. Ayat sebentar, saya lihat dulu 33 benar nggak? Sebentar. Ya. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku. Oke, Dan kesejahteraan. Coba Bapak share screen ya, di situ, kita Pak. share dulu ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Ya, kata Yesus, ini kata Isa. Ya. Isa Bu, bukan Yesus. Ya. Isa Bu, Isa. Ya. Wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Artinya dan sejahteralah atasku, alayya itu atasku. Kata kemudian yauma pada hari wulitu aku dilahirkan, aku sudah lahir. Kemudian wa yauma amutu, meninggalnya. Pada hari aku meninggal, aku wafat. Dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Artinya surat ini menyatakan Isa pernah mati. Iya, betul. Amin. Haleluya. Iya. Kenapa di Al-Baqarah kalau saya nggak salah di surat apa yang mengatakan mengapakah di antaramu ragu-ragu akan kematian Isa? Lah artinya kan yang pasti yang di surat ini. Gitu loh, Pak. Iya. Di surat yang satunya kan kata ragu-ragu. Berarti apakah dia itu diserupakan atau tidak, itu masih meragukan. Yang pasti yang mana? Ya ini kalau saya bilang, ini udah pasti. Gak ada kata keraguan di dalam surat ini. Berarti Bu, ini juga mendukung tadi yang kita baca di Injil Isa itu. Terus lagi masalah waktu itu si Kais itu, si Kaing itu ngomong. Saya ada bahas di tempatnya Bu Uti, saya lupa di ayat apa ya di Alkitab itu saya lupa. Itu dia mengatakan
tidak ada Yesus di dalam Alkitab bahasa Arab. Hey Dul, saya bilang sekali lagi ya. Alkitab bahasa Arab ya, kaing-kaing ya. Belajar deh bahasa Arab ya. Jangan sok-sokan anta, antum, akhi, ukhti, tapi arti dalam bahasa Arab lu nggak ngerti. Pengertiannya itu nggak ngerti. Dia bilang, ini nggak ada kata Yesus. Memang di beberapa Alkitabul Muqaddas sudah sering saya jelaskan ya. Ini mudah-mudahan ada Muslim yang nonton. Memang ada satu Alkitabul Muqaddas, ya kitab suci Injil itu, yang memakai kata Yesus menjadi Isa Al-Masih. Nah sejarahnya seperti apa saya kurang tahu. Nanti mungkin bisa kita bongkar lagi ya Pak ya. Iya, kenapa kita dia bongkar menjadi nanti. Ya, nah yang jelas adalah Isa di Alkitabul Muqaddas tersebut mengacunya kepada Yesus Kristus secara silsilah, secara kitabnya yang di situ, kemudian secara sejarah kelahiran Tuhan Yesus itu mengacunya kepada Yesus Kristus. Tetapi Isa yang di dalam Alkitabul Muqaddas itu bukan Isa yang di dalam Al-Qur'anmu. Ya, harus jelas. Satu itu. Kedua, dia bilang Tuhan Yesus menyuruh berzikir. Hello Pak Kainama, ya. Ayat yang kamu tunjukkan kepada kita semua waktu itu saya lihat di YouTube-nya beliau itu yang dimaksudkan itu nanti bisa dicek di ininya Bu Uti waktu itu kami bahas itu ya. Yang dimaksudkan kata zakaro di situ, zukir itu bukan berzikir yang kayak kalian la ilaha illallah ya saya segitu-gitulah pokoknya berzikir. Zikir di situ artinya mengingat akan apa? Mengingat akan harus bersedekah. Kristen ada sedekah? Ada, siapa bilang gak ada sedekah? Tapi sedekah kami diam-diam, gak usah di jalan-jalan raya minta-minta duit terus kita nyemplungi uang. Bukan itu. Mengingatkan kita, bukan berzikir. Di Kristen ada zikir? Ada juga. Tapi intinya ayatnya bukan di situ. Zikir itu artinya mengingat dari kata-kata zakaro. Itu mengingat agar kita bersedekah, berbuat baik kepada janda dan anak yatim. Itu intinya. Bukannya zikir yang semacam apa namanya? Ismun apa ya namanya ya kalau di bahasa Indonesia kan kata yang menunjukkan perbuatan gitu Pak. Jadi kan misalnya ya kata yang menunjukkan perbuatan. Misalnya zikir kan ada zikir yang kalau kami di Koptik itu kiri eleison irhamna ya Allah kiri adi itu kan zikir juga. Sebenarnya makna zikir itu adalah mengingat. Mengingat apa? Mengingat Tuhan. Kemudian mengingat firman-Nya. Itu. Nah, jadi saya cuma mau bilang umat sebelah ini mungkin mereka terpatri bahwasanya Arab itu adalah segala jam buat mereka, gitu ya. Ketika menemukan Injil bahasa Arab, mereka mengartikan seenak udel mereka tanpa mereka memahami maknanya. Begitu juga dengan Al-Quran, kayak ayat yang ini tadi, ya kan? Nah, ayat sebelumnya itu memang kenapa tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Isa itu diserupakan oleh siapa? Sampai sekarang itu jadi pertanyaan besar. Siapakah yang menyerupakan Isa di kayu salib? Gak ada Pak. Kemudian Abdul Somad bilang Yudas, itu gak ada dalilnya. Sampai saat ini coba dicari, tidak ada dalilnya. Makanya Al-Quran pun mengatakan, janganlah kamu meragu-ragukan tentang siapa yang diserupakan. Itu kata meragu-ragukannya itu jangan dibuang, gitu loh. Kita kan cari kepastian, iya dan tidak, benar nggak Bapak-Bapak? Iya. Lah, kepastiannya di ayat ini tadi sudah pasti nggak ada dia ragu-ragu di situ. Gitu Pak. Haleluya, jelas ya. Jadi Isa wafat dan mati. Oke. Setelah wafat harus diapakan? Pak King David silakan dibaca Pak. Ini Injil Isa. Pak King David. Ya siap, sebentar. Saya pasang dulu. Oh lagi makan? Ya udah kalau lagi makan. Bunyi-bunyi ini. Oke, jadi Isa dimakamkan ya. Yang ini ya. Iya. Saya bacakan. Isa dimakamkan. Iya. Menjelang maghrib, datanglah Yusuf.
menjelang maghrib loh. Maghrib. Maghrib juga ya. Ada maghrib. Oke, lanjut. Orang kaya yang berasal dari Arimatea, salah seorang pengikut Isa juga. Ia menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Isa. Kemudian Pilatus memberi perintah kepada orang-orangnya supaya jenazah itu diberikannya kepadanya. Setelah Yusuf mengambil jenazah Isa, ia mengafaninya dengan kain yang bersih. Selanjutnya, ia membaringkan jenazah itu di dalam makam baru kepunyaannya sendiri yang digali pada bukit batu. Digulingkannya sebuah batu besar ke pintu makam itu. Lalu ia pulang. Tetapi Maryam dan Magdalena dan Maryam yang lain tetap tinggal di situ, duduk di depan makam itu. Terus. Makam Isa dijaga. Esoknya, yaitu setelah hari persiapan, imam-imam kepala dan orang-orang dari mazhab Farisi untuk menghadap Pilatus. Kata mereka, "Ya Tuanku, kami ingat sewaktu si penipu itu masih hidup, ia pernah berkata, pada hari yang ketiga, aku akan bangkit kembali. Sebab itu sebaiknya Tuanku menyuruh orang untuk menjaga makam itu sampai hari yang ketiga." Naik. Supaya jangan sampai pada pengikutnya datang mencurinya, lalu berkata kepada bangsa ini, ia telah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, tipu muslihat yang terakhir ini akan berakibat lebih buruk yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, para pengawal disediakan bagimu, pergi dan jagalah makam itu sebisa-bisanya. Lalu pergilah mereka bersama-sama dengan para pengawal untuk menyegel batu penutup makam itu dan menjaganya. Oke, kita lanjut. 28. Oke, nah ini dia kebangkitan seru, Isa. Isa bangkit. Bu Fadila, yang tadi dikatakan itu tadi kan hari aku dilahirkan, ya kan? Iya, betul. Aku amutu ya tadi. Kemudian ya, itu mati amutu wulitu, aku dilahirkan. Iya. Terus meninggal kembali. Dan dibangkitkan hidup kembali. Ah, ini ada. Ore. Ya. Ayo lanjut. Siap, mantap. Kebangkitan Isa. Setelah lewat hari Sabat, yaitu hari pertama minggu itu, Maryam dan Magdalena dan Maryam yang lain datang untuk melihat makam itu. Saat hari hampir siang. Bukan Magdalena, Pak. Magdala. Dari Magdala. Magdala, sorry. Maryam ya, Magdala dan Maryam yang lain datang untuk melihat makam itu saat hari hampir siang. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat. Malaikat Tuhan turun dari surga untuk menggulingkan batu penutup makam itu. Lalu duduk di atasnya. Rupa malaikat itu berkilauan seperti kilat. Sebentar, Pak. Dan tadi malaikat itu siapa, Pak? Nah, yang namanya siapa itu? Jibril. Jibril. Bukan ya. Jibril. Oke, berarti Jibril nih ya. Oke, ya. lanjut. Ya. Karena takutnya para pengawal gemetar dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut. Aku tahu kamu mencari Isa yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, karena ia sudah bangkit, seperti yang telah disabdakannya. Mari, lihatlah tempat bekas ia dibaringkan. Karena itu, pergilah segera dan katakanlah kepada para pengikutnya bahwa ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Ingatlah, aku sudah mengatakannya kepadamu." Lalu mereka cepat-cepat pergi meninggalkan makam itu dengan perasaan takut bercampur gembira. Mereka lari untuk memberitahukan hal itu kepada para pengikutnya. Tiba-tiba Isa menjumpai mereka serta berkata, "Salam bagimu." Lalu perempuan-perempuan itu mendekati Isa, menyentuh kakinya,
serta sujud di hadapannya. Sabda Isa kepada mereka, jangan takut, pergi dan beritahukanlah. Ya, mana nih tadi? Beritahukanlah kepada saudara-saudaraku. Nah, beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku. Haleluya. Jadi Yesus Haleluya. bisa bangkit ya. Isa Bangkit. Bangkit. Isa Ada bangkit. menyaksikannya. Oke. Bangkit. Jadi Jelas bangkit. tadi yang dibacakan oleh Bu Fadila tadi di QS 15 ya. Surah Maryam 33 terjawab ya di Injil Isa ini. Dibuktikan ya. Dan Terjawab kesejahteraan sekali, Pak Lidara. iya, Terjawab. dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada aku dilahirkan, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Hore Isa hidup kembali setelah wafat. Jelas ya, oke. Mantap. Jadi terjawab ya. Mantap, Pak Lidara. Jadi Bangkit. terjawab ya. Terjawab. Terjawab. Di sini dikatakan kita ulang lagi. Jadi di sini dikatakan di dalam kitabnya mereka dikatakan seperti ini. Coba Pak King David baca kembali itu. Coba. Ini ya. Ya. Langsung aja di bawahnya ya. Ya, surah Maryam ayat 33. Ya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Haleluya. Wow. Haleluya. Haleluya. Didukung kuat ayatnya. Didukung Berarti kuat ini Isa oleh ini ya. Kuku dan aku ini Isa ya. Bukan yang lain ya. Iya. Bukan yang lain, Pak. Didukung oleh Injil Isa ini, Pak. Ya, Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sudah terbantahkan semuanya. Iya, baca Sudah sangat lagi itu, jelas. Pak. Sudah Tuh. bisa tuh Islam murtad gitu dah. Nggak bisa ditutup lagi. Udah jelas terang benderang. Oh, kebangkitan Isa. Berarti Isa mati, disalibkan, bangkit. Ayo, apa lo? Ayo. Wow, Ayo. luar biasa ya. Ayo. Ya, para tonggos ini kalau mau bantah-bantah silakan. Ini Bantahlah. Injil Isa. Injil Isa yang telah diketemukan 1400 tahun. Ya. Jadi para tonggos tetangga sebelah silakan. Kalau di dalam salib itu ada jin, berarti Isa kalian jin. Iya, betul. Karena di Injil Isa ini dinyatakan dengan pas sekali bahwa Isa mati di salib. Terima kasih Udin. Umi Dini Udin, yang Pak katanya Udin. namanya Umi Dini alias Udin. Makasih. Al-Qadrun, bagaimana pendapat Al-Qadrun? Ketawa aja, Pak. Hah? Ketawa. Ya udah ketawa ya. Pak Lidara. Udah puas-puasin ketawa. Cuman gini Pak Kiai Haji. Cuman gini Ya, Pak Kiai kenapa? Haji. Ya. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa Ini bicara Tuhan Yesus ya di Alkitab ya, bukan Isa ya. Ya. Oke. Bukan Isa. Ya. Tuhan Yesus di dalam Matius 24 Ya. ayat 25 sampai 28 bilang apa? bahwa saya ini kan ya, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun. Waduh. Janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik.
Janganlah kamu percaya. Bilik itu kan kita tahu bilik kotak kubus yang ada di Mekah. Kubus bilik itu, ya. Ya, 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah, ini ayat 28, Pak. Ini mandi junub, Pak. Junub kenapa? Silakan lanjut. Iya, di ayat 28 kan jelas di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, iya. Kan ada orang yang mandi junub, Pak. Dengan di dalamnya ada bangkai anjing, bekas pembalut wanita. Ada kan, Pak? Iya. Itu namanya sumur apa itu ya? Aduh, lupa saya tuh. Sumur Buddha. Oh iya. Nah, iya. Jadi ini udah Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa mereka nanti akan mandi junub. Orang itu akan mandi junub bersama dengan bangkai, gitu, Pak. Oke, kita lanjut. Silakan Pak Andika, silakan. Ya, selamat siang Bapak-Bapak semua. Gini, siap. saya tadi tertarik dengan itu yang dikatakan oleh tentang ayat yang mengatakan sejahteralah Isa itu kalau dari menurut versi Islam, menurut mereka itu nanti terjadi nanti. Itu doa Isa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Jadi Isa kan sekarang ini kan saat di tempat yang kedua. Nanti pada akhir zaman akan diturunkan untuk membunuh babi-babi, patah sayap segala macam. Setelah itu baru dimatikan katanya, baru diwafatkan. Kemudian nanti bangkit kembali, kayak gitu. Itu menurut mereka, Pak, menurut orang Islam. Saya bisa jawab, Pak. Saya bisa jawab. Jawab aja. Karena ini saya juga karena dari orang Islam. Kebetulan saya sering masuk ke sensitif Muslim, jadi saya tahu sedikit. Ya. Itu kan versi mereka. Sebenarnya, coba lagi Pak Lidara dibentangkan dulu, Pak. Oke. Saya jelaskan itu tidak ada dalil di dalam hadis yang katanya mati kemudian ini segala, nggak ada dalil mengenai ayat ini ya Pak ya. Satu. Kemudian nah ini ya, kalau di dalam bahasa Arab itu kan ada past tense, present tense, terus yang akan datang apa sih namanya? Itu ya. Future tense. Future tense. Ya, oke. Wulitu itu artinya aku sudah dilahirkan. Past tense. Ya, sudah. Ya, pas itu. Mata amutu. Kalau mata amutu mauti itu kematianku. Berarti ini amutu tuh sedang berlangsung biasa. Artinya semua manusia mengalami kematian. Itu hal normal, bukan akan datang. Ya. Bukan yang akan datang. Jadi harus ngerti dulu pengertian satu-satu katanya ini, gitu loh. Ya, jadi apa yang mereka ngelesnya mereka itu dalilnya tuh nggak ada. Bapak tanya aja dalil tentang bahwasanya matinya tuh nanti. Saya baru dengar dari Bapak Andika, Pak Andika ya tadi. Apa Al-Kadrun? Sudah lama itu Bu, memang begitu mereka Bu. Dari dulu memang gitu. Nah, saya baru dengar ini loh Pak. Saya baru dengar ini. Kasih tahu kenapa tidak begini aja syahadat mereka. Maaf. Misalnya lo ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isaul Masih Rasulullah. Kenapa enggak itu aja? Toh tokoh Isa yang mereka kembangkan di ayat-ayat mereka di agama mereka lebih terkemuka daripada Muhammad. Kenapa enggak itu aja? Itu loh maksud saya. Bu Fadila. Kan menurut mereka kan sekarang Muhammad yang nabi mereka dan Muhammad yang dikasih nabi terakhir yang dikasih Al-Quran. Ini Pak Andika, Bu Fadila. Bu Fadila, itu ada hadisnya Bu, yang bahwa bersahadat itu yaitu Allah, Muhammad dan Isa Bu. Nah Isanya ini saya tunjukkan hadisnya. Itu ada yang pakai itu Pak. Ada, betul, ada. Tetapi karena menurut mereka Isa itu untuk zamannya gitu. Iya, jadi bukan zaman sekarang. Itu menurut mereka. Jadi memang pada saat itu juga ada syarat untuk Isa juga, ada syarat untuk Musa juga mungkin gitu ya. Kemudian sekarang ini kan Muhammad katanya, itu kan sebagai nabi. Itu yang mereka yakini gitu. Makanya syaratnya betul Pak. Jadi coba kita lihat hadisnya Bu ya. Hadisnya itu ada. Kenapa? Betul Pak. Dan itu ada orang Islam yang mensyahadatkan seperti itu Pak. Tapi enggak semua ya. Dibilang Islam makanya, yang bid'ah.
Yang besar. Iya, kenapa saya tahu mereka itu. kenapa mereka hilangkan itu loh, Bu? Nih kita lihat ya hadisnya Itu bahwa mereka bersahadat pada waktu itu menyebut juga nama Isa, tapi kemudian kok dihilangkan gitu loh. Nah ini kita Tapi nanti baca. katanya tadi hadis palsu lagi nanti. Ya terserah dia mau bilang hadis palsu atau tidak. Biasa Muslim kan begitu. Iya, ini kan hadisnya mereka, bukan kita. Mereka mau percaya atau tidak itu urusannya mereka, Pak. Masalah hadis. Hadis doif itu artinya hadis yang lemah. Jadi belum tentu dia menjadi hadis dusta atau hadis palsu. Di hadis yang lemah kedudukannya. Kenapa dia dibilang lemah kedudukannya? Karena sanadnya, profil sanadnya itu ada yang tidak lengkap. Begini Bu Miss Hadasa, jelas tadi ya sudah saya bacakan di Yahya ya, itu kitabnya kitab Yahya tuh, baca tuh ya. Yahya. Ya. Yahya sudah mengatakan bahwa ruh itu, ruh kebenaran itu ruh tidak terlihat, ya. Dia tinggal di dalam murid-muridnya, di dalam kita, ya. Jadi kalau namanya Muhammad itu manusia kelihatan, ya, nggak mungkin dia tinggal di dalam kita. Gimana dia tinggal dalam kita, sama-sama manusia? Kalau diadu ya jadi dua. Sebentar Pak, dikit aja. Ya. Yang lucu tuh begini. Kain-kain nama ini kan minta pengakuan dari Alkitab yang tadi ya. Ya. Ya, sementara mereka kan bilang Alkitab kita ini palsu. Terus ngapain minta pengakuan dengan Alkitab yang mereka akui palsu gitu? Makanya saya bilang mereka ini munafik. Enggak, Bu. Giliran ya gini Pak, giliran ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka anggap itu palsu. Iya. Tetapi yang sesuai dengan keinginan mereka ambil, mereka comot. Ya kan lucu. Silakan Miss Hadasa. Ini ada lagi nih titipan juga ini Pak. Katanya ini Tante Kainama lagi, dia bilang itu The Last Supper itu, perjamuan kudus itu katanya itu adalah sahur Pak. Oh sahur. Ya? Oh coba. Iya. Ya, coba kita lihat di Injil Isa. Coba dilihat Injil Isa. Baik, terima kasih. Pak Negara, saya bisa menekankan lagi nggak kepada teman-teman yang di live chat di sini juga. Terus Muslim ya. Yang menganggap kebenaran Injil Isa itu. Saya tekankan sekali lagi, Injil Isa Al-Masih itu sama dengan Alkitab kita. Isinya tidak ada yang berbeda. Cuman nama Yesus diganti menjadi Isa. Karena sejarahnya tadi seperti yang Pak Lidada bilang tadi ya. Nah, terus siapakah Isa yang di dalam Injil Isa Al-Masih? Isa yang di dalam Injil Isa Al-Masih itu yang merujuk kepada Yesus Kristus. Ternyata ceritanya sama. Ceritanya memang ambil dari situ. Nah, tetapi Isa Al-Masih yang ada di Injil Isa ini tidak sama. Sekali lagi saya tekankan. Tidak sama dengan Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran. Hanya cuman beda penyebutan. Karena saya punya dulu Pak, kan dari dulu sudah pernah saya ceritakan masalah ini. Saya punya kitabnya warna biru kalau saya nggak salah. Warna biru. Itu juga kayaknya ini juga yang dibongkar sama si Kainama. Nah, yang jadi masalah Kainama tidak paham bahasa Arab. Ternyata saya beberapa kali mendengarkan khotbah beliau tentang Injil ini gitu loh. Ya, Injil ini. Ya. Jadi nama-namanya juga beda. Yahya jadi Yohanes jadi Yahya. Kalau di Injil Mesir itu Yohanes jadi Yuhana. Yuhana namanya kalau di Injil di Alkitabul Muqaddas Mesir. Dan Alkitabul Muqaddasnya orang-orang Arab baik itu di Alkitabnya betul atau di aplikasi. Yohanes itu Yohana. Ya. Nah, kalau di Alkitab yang Alkitab Injil Isa itu jadi Yahya. Nah, itu Pak perbedaan-perbedaan. Sebenarnya isinya sama.
Bukan oh ini yang dibuat sama Waroko, bukan. Itu isinya semua sama persis. Tadi kan Pak Lidara sudah kasih isinya. Beberapa kan sudah kasih sama persis dengan Alkitab kita sekarang ini. Hanya saja beberapa nama kayak Yohanes jadi Yahya, Yesus Kristus menjadi Isa. Penamaan itu yang menjadikan yang berbeda, tetapi merujuk kepada orang yang sama. Tetapi yang di situ sekali lagi saya tekankan, yang di dalam Injil Isa Al-Masih itu bukan Isa Al-Masih yang sama dengan Al-Quran. Itu harus digarisbawahi. Makanya mereka ini banyak nggak paham. Jadi oh ya ini yang benar, bukan. Ya benar, itu benar. Kitab mereka selalu bilang ini Injil yang benar, yang asli. Memang itu Injil, Alkitab yang kita pakai sekarang itu isinya sama kok. Gitu loh. Itu mereka ini kalau sudah ada berbahasa Arab, kemudian oh ini Isa sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan ajaran kita. Itu mereka ambil dan mereka pakai, nggak sadar kalau isinya tuh sama aja dengan Alkitab. Gitu loh. Iya.